Faida Asatis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa, sahabat sunnah Jalan Pasti TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang dengannya hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena tanpa nikmat dan karunia Allah kita tidak akan berada di sini dan kita tidak akan mampu bernafas di dunia ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hal yang patut kita renungkan, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai tuntunan untuk kehidupan kita. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariat-syariat Islam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ceritakan tentang para rasul, dan Allah ceritakan pula tentang pengikut-pengikutnya. Maka yang patut kita jadikan renungan di antara kisah para rasul dan kaumnya serta pengikut-pengikutnya adalah tentang bagaimana pengikut para rasul yang membangkang kepada Rasul yang telah Allah Ta'ala utus kepada mereka. Kita dengar kisah tentang kaum 'Ad yang diutus kepada Nabi Hud alaihi salam. Kita dengar tentang kisah kaum Thamud yang diutus kepada Nabiullah Saleh alaihi salam. Kita dengar tentang kaum Lut yang diutus kepada Nabi Lut alaihi salam, tentang kaumnya Nabi Musa. Ya. Semua kisah telah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwa kaum tersebut saat ini telah tiada, telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu dikisahkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kisahnya bukan hanya sekali, namun berulang kali Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang kisah mereka. Lantas, tidakkah kita mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir? Tidakkah kita mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah tersebut? Allah Tabaraka wa Ta'ala kisahkan tentang mereka, kesalahan apa yang mereka perbuat. Tidakkah kita menjadikan itu pelajaran agar kehidupan kita saat ini tidak terjerumus seperti terjerumusnya kaum-kaum yang telah Allah Ta'ala binasakan tersebut? Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu kita harus sadari apa sebenarnya dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan, sehingga Allah Ta'ala turunkan bencana dan azab, dan mereka dihilangkan dari muka bumi ini. Bahkan dijadikan pelajaran bagi kita. Kaum Hud alaihi salam, apa yang telah mereka lakukan? Mereka membangkang. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih tangguh dan lebih hebat daripada kami? Bentuk kesombongan mereka. Lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan azab.
Allah binasakan dengan angin yang dahsyat yang menghancurkan seluruhnya. Demikian pula kepada kaum Nabi Saleh. Mereka mendurhakai nabinya. Mereka bunuh unta yang dilarang oleh Nabi Saleh alaihissalam untuk dibunuh. Lantas Allah tabaraka wa ta'ala turunkan suara yang begitu dahsyat, memekakkan telinga, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah azza wa jalla. Demikian pula dengan kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah melakukan dosa sesama jenis. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan azab yang begitu dahsyat. Bahkan belum pernah terjadi kecuali hanya kepada mereka. Allah angkat bumi mereka, lalu Allah tabaraka wa ta'ala balikkan, dan mereka dihujam ke bumi, lalu dihujani dengan batu-batuan. Sungguh ini merupakan azab, hukuman yang begitu dahsyat. Dan juga kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Musa alaihi salam beserta Fir'aun yang Allah tabaraka wa ta'ala tenggelamkan di dalam lautan. Karena mereka tidak mau mentaati Rasul yang telah Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada mereka. Ada satu poin yang perlu kita jadikan renungan, yaitu bahwa segala dosa-dosa yang terjadi pada mereka itu sejatinya dapat kita saksikan di bumi kita saat ini, di negeri kita saat ini. Lantas, kenapa masih banyak di antara kita yang masih merasa aman dari azab Allah, padahal azab Allah bisa datang kapan saja? Bagaimana mungkin ada di antara kita yang merasa tentram, nyaman, padahal dia masih hidup di bawah langit Allah tabaraka wa ta'ala? Dosa yang dilakukan oleh kaum Hud, kaum Thamud, dosa yang dilakukan oleh kaum Ad, dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dosa yang dilakukan oleh kaum dan oleh Fir'aun dan bala tentaranya ada di bumi kita. Terutama yang lagi marak-maraknya saat ini tentang permasalahan LGBT, pernikahan sejenis, dan sebagainya. Ini merupakan dosa yang begitu hina, dosa yang begitu besar. Hendaknya kita berhati-hati. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah ciptakan kita min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan wanita. Bukan dari wanita dan wanita, ataupun dari laki-laki dan laki-laki. Sungguh ini perkara yang benar-benar di luar tabiat manusiawi, bahkan hewani. Hewani sendiri pun tidak akan menikah sesama jenis. Kenapa manusia yang diberikan kelebihan akal, mereka malah melakukan hal-hal yang hina dan kotor serta nista seperti itu? Lebih memilih sejenis daripada dengan lawan jenis. Semoga ini bisa jadi renungan untuk kita bersama, bahwa seluruh kaum-kaum yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran, Allah binasakan oleh sebab dosa-dosa mereka. Fakullan akhadna bidzambih, seluruhnya kami siksa atas dosa-dosa mereka. Maka hendaklah kita berhati-hati atas dosa-dosa yang terjadi mungkin di lingkungan kita, mungkin di sekitar kita. Maka kapanpun dan dimanapun harusnya kita mawas diri dan waspada terhadap setiap dosa-dosa yang terjadi, baik dosa itu dari kita sendiri, dari keluarga kita, maupun dari lingkungan di sekitaran kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala lindungi kita dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufiknya agar senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.